Pada bagian yang terakhir ini kita akan ada acara tanya jawab. Dari kebaktian pertama sampai terakhir ini saya berbicara soal seputar masalah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sekarang saya mau mengangkat satu topik yang penting, yakni tentang hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, mengapa ini penting? Karena terus terang kalau kita membaca detail dari soal hari kebangkitan Yesus, mungkin akan sedikit mendatangkan kebingungan. Di mana letak kebingungannya? Karena ayat-ayat Alkitab tidak seragam di dalam menyebutkan atau penyebutan harinya. Nah, kita ambil contoh ya, misalnya di 1 Korintus 15 ayat yang keempat. 1 Korintus 15 ayat 4 bilang begini, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ia telah dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Yesus bangkit pada hari ketiga. Lalu sekarang lihat Markus 8 ayat 31. Ya. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Coba saudara pikir, pada hari ketiga dan sesudah 3 hari itu sama nggak? Ya? Rasanya tidak ya. Karena sesudah hari ketiga itu artinya hari keempat kan? Oke, kalau saya pergi ke Singapura pada hari Senin, lalu pada hari ketiga saya pulang. Berarti saya pulang hari apa? Ya? Saya pergi ke Singapura hari Senin, pada hari ketiga saya pulang. Pulangnya hari apa? Rabu. Tapi kalau saya pergi ke Singapura hari Senin dan sesudah 3 hari saya pulang. Hari apa? Kamis ya. Nah, kalau Yesus mati hari Jumat, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga, hari apa? Hari Minggu. Kalau dia bangkit sesudah 3 hari, mestinya Senin ya. Nah, ini jadi rumit. Tapi masih ada problem lain lagi, karena Matius 12 ayat 40. Matius 12 ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Berarti Yesus harus ada di kuburan 3 hari 3 malam. Kalau Yesus mati hari Jumat, lalu 3 hari 3 malam dalam kuburan, keluar dari kubur hari apa? Ya, 3 hari 3 malam itu kalau 1 hari 1 malam 24 jam, maka 3 hari 3 malam itu 72 jam. Nah, kalau Yesus mati itu jam 3 sore, bangkit jam berapa hari Minggu? Pagi-pagi sekali, tidak dikasih tahu jamnya, mungkin jam 6 pagi. Mati hari Jumat jam 3 sore, bagaimana kalau jam 6 pagi sudah keluar dari kubur, berapa jam itu? Nggak sampai 72 jam. Itu bukan 3 hari 3 malam, itu 1 hari 2 malam. Hari Jumat malamnya, hari Sabtu malamnya, kan 2 malam. Hari Minggu malam kan, hari Minggu pagi kan sudah bangkit. Berarti nggak sampai hari Minggu malam. Jadi itu sepanjang hari Sabtu itu 1 hari. Berarti 1 hari 2 malam. Bukan 3 hari 3 malam. Nah, ini menjadi rumit. Yesus bangkit pada hari ketiga, sesudah 3 hari 3 malam dalam kuburan. Nah, ini membingungkan. Nah, gara-gara ini maka akhirnya muncul pemikiran bahwa mungkin Yesus tidak mati hari Jumat. Itulah sebabnya beberapa orang lalu pada akhirnya menyatakan bahwa Yesus itu kalau dia harus bangkit hari Minggu, maka kita hitung mundur 3 kali 24 jam, maka Yesus tidak bisa mati hari Jumat. Matinya hari apa? Hari Rabu.
Dari situlah muncul gerakan atau gereja yang sekarang menolak Jumat Agung. Menurut mereka Yesus tidak mati hari Jumat tapi hari Rabu. Jadi kalau Yesus mati hari Rabu, lalu hari Kamisnya 1 hari 1 malam, hari Jumat 1 hari 1 malam, hari Sabtu 1 hari 1 malam, pas 3 hari 3 malam, ujungnya hari Minggu Yesus bangkit. Maka sementara kita yang lain merayakan Jumat Agung, gereja-gereja tersebut Rabu Agung. Saya baca juga di internet juga satu pendeta yang cukup dikenal di Indonesia. Dia pernah menulis status, kalau saya percaya Yesus mati hari Kamis. Tapi dia nggak berikan argumentasinya. Jadi sementara ada yang percaya Yesus mati hari Rabu, ada yang hari Kamis, ada yang hari Jumat. Mayoritas Jumat. Ya. Dan kita percaya hari Jumat. Makanya kemarin hari Jumat itu kan ada ibadah Jumat Agung ya. Atau Rabu. Nah, jadi di sini masalahnya. Nah, tapi apakah Yesus mati hari Rabu? Itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena ya saya tidak siap ayatnya, tapi kalau bisa ditunjukkan Markus 15 ayat 42 ya. Itu sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu menjelang Sabat. Ketika Yusuf orang Arimatea itu menghadap minta mayat Yesus. Hari itu hari menjelang Sabat. Hari Sabat itu kan Sabtu. Kalau Yesus mati dan hari itu menjelang Sabat, tidak bisa tidak. Sebelum hari Sabat ya hari Jumat dong. Ya. Nah, karena itulah maka juga di Lukas 23 ayat yang ke-54, hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Berarti 1 hari sebelumnya Yesus mati, hari itu setelah itu hari Sabat. Selain itu, hari di mana Yesus itu bangkit. Di Matius 28 ayat 1 dia bilang, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, kubur kosong kan. Setelah hari Sabat lewat. Kalau hari Sabat itu Sabtu, harus dia lewat, berarti hari Minggu. Nah, maka di sini kita bisa lihat, tidak bisa Yesus mati hari Rabu. Yesus harus mati hari Jumat, karena itu hari menjelang Sabat, menjelang Sabtu. Dan setelah Yesus bangkit dikatakan bahwa pada besoknya hari pertama minggu itu, arti hari Minggu. Maka Yesus tidak bisa mati hari Rabu. Dia mati hari Jumat. Pertanyaannya jadi sulit kalau memang Yesus mati hari Jumat. Kenapa di ayat tadi dibilang Yesus bangkit pada hari ketiga, sesudah 3 hari dan 3 hari 3 malam. Bagaimana menyelesaikan problem seperti ini? Ini penting karena itu juga dipakai oleh agama sebelah untuk menyerang kita. Orang seperti Ahmad Didat lalu mengatakan bahwa Alkitab itu salah. Karena yang lain bilang sesudah 3 hari, yang lain bilang pada hari ketiga, yang lain bilang 3 hari 3 malam. Alkitab tidak konsisten. Ya. Nah saudara, ini bukan Alkitab tidak konsisten, tapi kita mesti menyadari bahwa Alkitab itu ditulis bukan oleh orang Indonesia. Alkitab itu ditulis oleh orang Yahudi dengan pola pikir orang Yahudi, bukan orang Indonesia. Kita bisa lihat bahwa perhitungan waktu kita dengan orang Yahudi saya sudah beda. Orang Yahudi itu mulai waktunya tuh jam 6 sore. Kalau kita ganti tanggal kan pukul 00. Kalau mereka ganti tanggal itu jam 6 sore. Jadi kalau kita itu hari Jumat jam 7 malam, bagi orang Yahudi itu sudah hari Sabtu. Karena pindah hari kan jam 6 sore. Hari dimulai sore. Kenapa kok mereka harinya mulai sore? Ya karena di kitab Kejadian, waktu Tuhan menciptakan pada hari pertama, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadilah petang, jadilah pagi. Jadi petang duluan baru pagi, bukan pagi baru petang. Itu hitungnya mereka begitu. Nah, tapi saudara, mari kita melihat di dalam kebudayaan dan pola pikir mereka. Ternyata orang Yahudi itu istilah 1 hari 1 malam menurut kita kan harusnya 1 kali 24 jam. Tapi orang Yahudi tidak pikir begitu. Dalam pikiran orang Yahudi, sebagian hari saja itu sudah dianggap 1 hari penuh. Sekarang saya akan membuktikan dari Alkitab. Saudara lihat Ester pasal 4 ya. Mulai ayat 16. Pergilah, ini karena bangsa Yahudi mau dibasmi oleh musuh-musuhnya, maka Ester suruh puasa ya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, berpuasalah untuk aku. Jangan makan, jangan minum.
3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Jadi harus puasa 3 hari full, siang malam puasa. Nah, aku serta dayang-dayangku akan berpuasa demikian, berarti puasa 3 hari 3 malam. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Jadi puasanya 3 hari 3 malam, setelah itu baru Ester menghadap raja. Nah sekarang lihat pasal 5 ayat 1. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu lalu berdiri di pelataran dalam istana. Dia langsung menghadap raja. Padahal tadi dia bilang bahwa puasa 3 hari 3 malam. Kalau puasanya 3 hari 3 malam, dia mesti menghadap raja bukan pada hari ketiga, hari keempat. Tapi ternyata dia sudah menghadap raja pada hari ketiga. Apakah salah? Tidak. Karena rupanya pola pikir mereka, ya, pada 3 hari 3 malam itu termasuk pada hari yang ketiga. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa hari ketiga mereka hanya puasa sebagian hari. Tapi itu tetap dianggap 1 hari penuh. Oke, saya tunjukkan contoh lain. Kisah pasal 10. Ini baca ayat ini mikir ya. Kisah 10 ayat 3. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang. Jam 3 ya. Nampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk rumahnya. Cornelius. Itu jam 3. Jam 3 sore. Ayat 9. Keesokan harinya, lalu ayat 23, dia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, lalu ayat yang ke-24, dan pada hari berikutnya, ayo berapa hari? Ulang, ayat 3, kira-kira jam 3. Ya, ayat 9, keesokan harinya. Lalu ayat 23, keesokan harinya. Ayat 24, pada hari berikutnya. Kalau dihitung secara ketat, maka dari ayat 3 sampai ayat 24 ada 3 hari. 72 jam. Lebih 3 jam. Karena yang pertama tadi jam 3 sampai jam 6. Itu lebih. Jadi ada 3 kali 24, 72 tambah 3 yang pertama. Maka hitungannya 75 jam. Ya. Oke, coba lihat gambar ini. Apa ada gambarnya? Nah saudara lihat ya. Itu ayat 3 jam. 3 jam tersisa karena jam 3 tadi. Sampai jam 6 kan habis harinya. Lalu tambah ayat 9, 24 jam. Hari berikutnya 24 jam lagi. Hari berikut 24 jam. Nah, hitungnya 24, 24, 24. 3 kali 24 tambah 3 di sana. 72 tambah 3. Harinya. Jadi 3 hari 3 malam plus 3 jam. Paham? Sekarang lihat ayat 10, ayat 30. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu. Mestinya berapa hari sih? Mestinya 3 hari 3 jam yang lalu. Kan begitu? Tapi ternyata dia bilang 4 hari yang lalu. Kenapa dia bilang 4 hari? Coba kembali ke gambar tadi. Kalau kembali ke tadi, gambar tadi, kalau hitungnya 4 hari yang lalu, itu artinya apa? Artinya, gambarnya 1 hari, 1 hari, 1 hari, 3 hari. Yang 3 jam saja di sana itu dihitung 1 hari penuh. Makanya 1, 2, 3, 4. Makanya dia bilang 4 hari yang lalu. Maka biarpun hari pertama itu hanya sisa 3 jam ke jam 6 sore, tapi mereka tetap anggap 1 hari penuh. Itu pola pikirnya begitu. Oke, kalau saya pernah masuk hotel. Masuk hotel jam 12 malam. Check outnya jam 12 siang. Lalu saya diminta bayar full. Saya bilang gak bisa dong. Kan saya belum nginap, belum sampai 24 jam. Saya hanya nginap dari 12 malam sampai 12 siang. Itu artinya hanya setengah hari. Jadi saya harus bayar setengah. Mereka bilang tidak bisa Pak. Harus bayar full. Kenapa bayar full? Kan hanya nginapnya setengah hari. Baca bayarnya full. Dia bilang aturan di sini biar setengah hari tetap bayar full. Artinya setengah hari pun tetap dianggap 1 hari full. Nah itu pola pikir mereka kayak begitu. Orang Yahudi itu. Oke.
Saudara lihat Kejadian 7 ayat 12. Turun hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam. Jadi air batu tutup bumi 40 hari 40 malam. Tapi Kejadian 17 dia bilang 40 hari lamanya air bah meliputi bumi. Jadi 40 hari 40 malam atau 40 hari saja. Rupanya bagi mereka 40 hari itu sama dengan 40 hari 40 malam. Pola pikirnya begitu. Nah, kalau memang pola pikirnya begitu, maka mari kita melihat gambar ini. Ini gambar waktu kematian Yesus ya. Sudah gambarnya? Oke, lihat. Yesus mati hari Jumat. Jam 3. Nanti sampai jam 6 sore, itu sisa 3 jam. Tapi itu dianggap 1 hari. Lalu sepanjang Yesus di dalam kuburan hari Sabtu, itu dihitung 1 hari. Lalu hari Minggu pagi-pagi sudah keluar, nggak sampai 24 jam. Tapi dihitung 1 hari. Nah, paginya Yesus sudah bangkit. Nah, karena itu maka dihitung Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari. Ya. Nah, karena itu biarpun hari Jumat, di situ kita lihat gambar itu, yang full 1 hari 1 malam itu cuma Sabtu. Hari Minggu itu sebagian, hari Jumat lebih lagi. Tapi dihitung penuh. Nah, dengan demikian maka Yesus dianggap itu 3 hari di dalam kuburan. Biarpun hitungan matematika kita tidak sampai 3 hari, cuma 1 hari 2 malam. Ya. Lalu bagaimana dengan istilah pada hari ketiga dan sesudah 3 hari? Saudara lihat Matius 27. Mereka orang Yahudi menghadap Pilatus, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Kalau menurut pikiran kita sesudah 3 hari artinya hari keempat. Kalau Yesus mati hari Jumat, sesudah 3 hari, Sabtu, Minggu, hari Senin dulu baru keluar. Tapi karena mereka tahu Yesus itu bangkit sesudah 3 hari, lalu ayat 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur sampai hari ketiga. Loh, kalau Yesus bangkit sesudah 3 hari, kenapa jaga kubur hanya sampai hari ketiga? Mestinya sampai ke hari Senin. Rupanya sesudah 3 hari pengertian mereka sama dengan hari ketiga. Karena itu sebenarnya tidak ada soal bahwa Yesus dikatakan bangkit pada hari ketiga atau sesudah 3 hari atau 3 hari 3 malam. Itulah pola pikir dan pola hitung orang Yahudi. Jadi tidak ada yang salah. Nah, tapi kenapa Pak? Mereka kok pikirnya kok aneh-aneh begitu? Ya, itu namanya budaya. Kamu tidak bisa kasih salah budaya orang lain. Yang penting kalau kamu mau memahami cara orang mereka bicara, pahamilah cara berpikir mereka. Coba saya waktu masuk sekolah teologi pertama kali ya, saya ketemu teman satu dari Manado. Lalu saya tanya, kamu datang dengan siapa? Dia bilang, kita sendiri. Kok kita sendiri? Kalau sendiri tidak bisa pakai kita. Karena kita itu jamak. Kamu datang dengan siapa? Kita sendiri. Kok kita kok sendiri kok kita? Kalau kita kan tidak sendiri. Lama-lama baru saya paham, oh orang Manado itu kalau bikin diri sendiri itu disebut kita. Kan gak masuk akal kan? Apa mereka gak belajar tentang plural dan singular? Mereka belajar plural singular, tapi itulah budaya mereka. Kalau kamu mau pahami cara begitu, pahamilah cara orang Manado bicara. Coba kalau saudara pergi ke Medan, mobil itu namanya apa? Kereta. Mereka menyebut mobil itu kereta. Jadi kalau bilang, kemarin saya baru beli mobil. Kemarin saya baru beli kereta. Hebat banget kamu ya bisa beli kereta. Padahal maksudnya adalah mobil. Kok mobil kok dibilang kereta? Itulah pola pikir mereka. Saudara, kalau saya ngomong ke saudara GSJS nih, bajingan. WL-nya ini bajingan. Tersinggung kan? Bisa tersinggung. Tapi kalau itu diomong di Kupang, saya di Kupang dia bilang, Pak Esra tuh pendeta bajingan. Saya senang. Mengapa? Karena bajingan di Kupang itu artinya orang hebat. Gitu. Maka kalau misalnya tadi orang lihat WL-nya, WL-nya bajingan ya. Bukan hanya WL, pemain musiknya juga bajingan semua ya. Orang soundnya bajingan semua ya. Pendetanya lagi, apalagi lebih bajingan. Kita bisa tersinggung itu ya. Tapi jangan tersinggung, kenapa? Karena di Kupang bajingan itu positif.
Jadi kalau saudara ke sana dianggap bajingan, terima kasih Pak, terima kasih. Begitu. Jadi kalau saya itu disebut bajingan, mau tersinggung atau tidak saya lihat di mana. Kalau di Kupang saya senang, kalau di luar Kupang bisa marah. Artinya adalah kamu mau memahami itu, pahamilah tentang budaya lokalnya, istilahnya, pola pikirnya. Nah, begitu juga memahami hitungan waktu, jangan hitung waktu berdasarkan pikiran kita sekarang di tahun 2025. Ikutilah pikiran pola pikir orang Yahudi. Maka bagi orang Yahudi 3 hari 3 malam sama dengan pada hari ketiga, sama dengan sesudah 3 hari. Sama aja, semuanya pada hari Minggu. Dengan demikian memahami budaya itu, kita tahu Alkitab tidak bertentangan. Yesus mati hari Jumat, bangkit hari Minggu. Tuhan memberkati kita.